Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna dan karena rahmatnya amalan-amalan baik kita dapat terlaksana. Alhamdulillah alladzi khalaqa fasawwa. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dan Allah sempurnakan ciptaannya. Wassalatu wassalamu ala nabiyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang golongan orang-orang yang akan rugi di hari kiamat. Golongan orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Sebagaimana kita ketahui, orang yang merugi, orang yang bangkrut bukanlah orang yang datang tanpa membawa modal. Bahkan orang yang merugi atau orang yang bangkrut itu datang dengan membawa modal yang banyak, membawa perbekalan yang banyak, akan tetapi usahanya tidak berhasil, sia-sia sehingga perbekalannya habis dan dia menjadi orang yang rugi dan bangkrut. Orang bangkrut di dunia masih mungkin bisa ditolong, tetapi ketika orang itu sudah bangkrut di hari kiamat, maka siapa yang akan menolong? Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi ada orang-orang yang ketika di dunia mereka itu amalannya sia-sia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Akan tapi ketika itu mereka menyangka bahwasannya apa yang telah mereka lakukan di dunia, apa yang telah mereka perbuat di dunia itu adalah sebaik-baik amalan yang bisa mereka berikan. Akan tapi dalam penilaian Allah ternyata amalannya sia-sia. Lantas siapakah golongan orang tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menceritakan dalam sebuah hadis ketika itu beliau bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabat, apakah kalian tahu siapakah orang yang merugi? Qalu, mereka menjawab, al-muflisu fina la dirham lahu wa la mata'. Orang yang merugi di antara kita wahai Rasulullah adalah mereka yang tidak memiliki dinar, tidak memiliki uang, tidak punya harta benda. Qalu, maka Rasulullah mengatakan, al-muflisu min ummati, sesungguhnya orang yang merugi, orang yang bangkrut di antara umatku pada hari kiamat, ya'ti yaumal qiyamah, mereka datang pada hari kiamat, datang ya, bi sholatin dengan pahala salat, wa siyamin dengan pahala puasa, wa zakat dengan pahala zakat. Wa ya'ti, tapi bersamaan dengan itu mereka juga datang, qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa aqala mala hadza wa safaqa dama hadza wa daraba hadza, kata Rasulullah. Selain mereka bawa pahala zakat, pahala salat, pahala puasa, ternyata mereka datang pada hari kiamat dengan membawa dosa, mencela saudaranya, mencaci maki saudaranya, menggibah saudaranya. Ada yang datang dengan mengambil hak saudaranya, hartanya, kehormatannya. Apa kata Rasulullah selanjutnya? Beliau katakan, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kemudian di hari kiamat kelak itu dia akan memberikan kebaikan-kebaikannya tadi kepada orang yang dia zalim. Diberikan kepada orang yang dia zalim. Kepada mereka diberikan, kepada dia diberikan. Sampai-sampai tatkala beliau katakan kalau kebaikannya, amal baiknya itu sudah tidak ada, fa'in faniyat hasanatuh, kata Rasulullah, jika kebaikannya itu sudah habis tetapi walam yuqda ma'alaih,
belum selesai perhitungan yang harus dia selesaikan, akhadha min khotoyahum, diberikan, ya, diambil kejelekan dosa-dosa yang orang yang dia zalimi, kemudian diberikan kepada dia. Jadi pertama kebaikannya ditransfer, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Kalau kebaikannya sudah habis, maka apa? Dosa-dosa orang yang dia zalimi itu akan diberikan kepadanya. Kemudian fasutiha finnar, faturiha finnar, kemudian orang itu dijebloskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah katakan orang yang bangkrut itu bukan mereka yang tidak bawa apa-apa ke akhirat. Mereka ke akhirat bawa bekal. Mereka ahli ibadah. Akan tetapi mereka merugi karena mereka berbuat aniaya. Mereka berbuat zalim kepada saudaranya. Mereka mencela, mencaci, mengambil hak orang lain. Dan sungguh kezaliman itu akan mendatangkan kerugian di hari kiamat. Kata Rasulullah, ittaqiz zulma, takutlah kalian, hindarilah dari kezaliman. Fa inna zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman itu akan menjadikan kegelapan di hari kiamat, akan memadamkan cahayamu, menghabiskan pahala. Ayyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan kezaliman ini dibagi menjadi 3 perkara. Rasulullah katakan dalam sebuah hadis, kezaliman yang pertama adalah kezaliman yang Allah tidak akan mengampuninya, yaitu syirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar, dan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan jenis kezaliman yang kedua adalah kezaliman hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bermaksiat atau berbuat dosa yang lainnya. Dan ini Allah ampuni. Kezaliman yang kedua ini Allah ampuni dengan cara bertaubat, kemudian berjanji untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Yang ketiga adalah kezaliman yang Allah membiarkannya. Allah biarkan sampai diadili pada hari kiamat, yaitu kezaliman antara hamba satu dengan hamba yang lain, antara muslim satu dengan muslim yang lain. Itu Allah tidak ikut campur, sampai dinyatakan pada hari kiamat diadili, ya, di antara mereka berdua, mana yang dizalimi dan mana yang menzalimi. Maka selayaknya bagi kita untuk lebih berhati-hati, jangan sampai usaha kita di dunia ini yang sudah susah payah kita lakukan, kita anggap itu adalah sebuah kebaikan, kelak di hari kiamat itu habis, tidak tersisa untuk menutupi dosa-dosa kezaliman kita kepada saudara kita yang lainnya. Ya, betapa banyak di antara kita yang lisannya sering menyakiti saudaranya. Betapa banyak di antara kita yang mungkin dalam nasihat orang lain mencela, menghina, menuduh saudara kita muslim yang lain dengan tuduhan ahli fitnah, ahli seorang ulama Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, jikalau engkau datang pada hari kiamat membawa 70 dosa antara engkau dengan Allah, itu jauh lebih ringan daripada engkau datang pada hari kiamat karena engkau membawa 1 dosa, dan dosa itu adalah berkaitan antara engkau dengan saudara muslim. Itu akan menjadikan lebih berat dosa menjadi lebih berat pada hari kiamat. Bayangkan kelak ketika hari kiamat berbaris orang menuntut satu persatu haknya daripada kita. Kebaikan kita habis, kemudian dosa-dosa mereka diberikan kepada kita. Karena apa? Karena celaan kita, cacian kita, hinaan kita, mungkin ghibah kita ketika kita bersama teman-teman kita membicarakan saudara yang lain, kita berkumpul dengan orang-orang yang kita anggap soleh, kemudian kita membicarakan saudara muslim kita yang mungkin belum berada pada posisi yang kita anggap tinggi sebagaimana kita. Ingat sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah, inna fulana, sesungguhnya ada seorang perempuan yudhkara min kasrati sholatiha wa siyamiha sadaqatiha. Dia seorang perempuan di mana dia terkenal, wahai Rasulullah, dengan
pahalanya yang begitu banyak dari sholatnya, dari puasanya, dari zakatnya. Jadi dia seorang perempuan yang rajin sholat, rajin puasa, rajin bersedekah. Ghairu annaha, tetapi selain ibadahnya tersebut ternyata apa? Ternyata dia tu'di jiranaha bilisaniha. Dia menyakiti, dia berbuat aniaya kepada saudaranya, kepada tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasulullah? Iya finnar. Dalam riwayat lain dikatakan la khaira fiha, iya finnar. Tidak ada kebaikan baginya. Sungguhnya tempatnya dia adalah di neraka. Ya Rasulullah, kemudian sahabat itu bertanya lagi, anna fulanah, ada seorang perempuan yudkar, dia disifati oleh orang-orang bikillati siyamiha wa salatiha wa sadaqatiha, dengan sedikitnya amalannya, puasanya biasa, salatnya biasa, sedekahnya biasa, bahkan dikatakan dia bersedekah hanya dengan sepotong keju. Walakin tetapi la tu'di jiranaha bilisannya, tapi dia tidak pernah sama sekali menyakiti hati saudaranya, menyakiti tetangganya dengan lisannya. Lisannya begitu halus, lisannya begitu lembut, tidak pernah tajam kepada saudara muslimnya, tidak pernah tajam kepada tetangganya. Apa kata Rasulullah? Iya fil jannah. Sesungguhnya tempat wanita itu adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Berhati-hatilah dengan keadaan kita saat ini. Cari, hitung betapa banyak dosa kita yang kita perbuat kepada saudara kita. Minta kehalalannya, kita minta maaf. Kita datangi satu persatu, kita sambung silaturahim sambil apa? Kita memohonkan maaf, meminta penghalalan. Barangkali kita pernah melakukan dosa kepadanya, entah sengaja atau tidak disengaja. Umar bin Abdul Aziz, beliau pernah mengatakan, adrakna salaf, sesungguhnya kami mendapati para salafus salih terdahulu itu la yarawna al-ibadah, mereka tidak melihat fokus ibadah itu fi siyamin wala fi salatin, pada puasa, pada salat, bukan, walakin fil kaffi an a'radin nas, tapi mereka fokuskan ibadah mereka untuk menjaga kehormatan orang lain. Faqaimul lail, kata beliau, sesungguhnya orang yang tiap malamnya berdiri untuk menegakkan salat malam, shaimun nahar, dan orang yang ketika siang hari dihiasi hari-harinya dengan puasa, in lam yahfad lisan, kalau dia tidak bisa menjaga lisannya, aflas yaumal qiyamah, dia akan menjadi orang yang paling merugi, akan menjadi orang yang bangkrut pada hari kiamat. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sejatinya hidup kita berdampingan dengan saudara muslim kita yang lain hendaknya kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk kita jadikan mereka itu kelak di hari kiamat menjadi saksi atas kebaikan kita. Mungkin amalan-amalan kita tidak cukup untuk masukkan kita ke surga Allah, maka akan datang saudara-saudara muslim kita yang lain memberi saksi di hadapan Allah, ya Allah, si fulan ini adalah orang yang baik, ya Allah. Si fulan ini adalah orang yang senantiasa membahagiakanku, ya Allah. Orang yang sering menolongku. Maka itu persaksian saudara kita yang akan meringankan kita di hari kiamat dan akan mengangkat kedudukan kita di hari kiamat hingga mungkin kita akan layak masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sebaliknya, adanya saudara muslim kita yang lain ternyata di hari kiamat menjadi penuntut, menjadi hujjah di hadapan Allah atas keburukan kita, atas kejelekan lisan kita, atas buruknya perilaku kita kepadanya, sehingga apa? Menghabiskan seluruh amalan kita dan kita menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang rugi pada hari ini. Fa na'udzubillah min dzalik. Dan yang kedua, ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbuat zalim, berbuat aniaya kepada saudara muslim kita yang lainnya, ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainahu hijab. Takutlah kalian, hati-hati kalian terhadap doa orang yang terzalimi, karena sungguhnya di antara dia dan Allah itu tidak ada pembatas. Kalau dia berdoa, Allah akan kabul walau kana kafir. Dalam riwayat lain, meskipun orang itu zalim itu adalah seorang yang kafir, bukan seorang muslim, doanya dikabulkan.
Dalam hadis yang dikatakan ittaqid da'watal madlum, takutlah kalian kepada doa orang yang terzalimi, doa orang yang engkau zalimi. Fa innaha yas'adu ila sama, doa itu akan naik ke langit, ka'annaha syarrarah, seakan-akan doa itu api, bara api yang menyala cepat ke atas, menyambar-nyambar dengan begitu cepatnya. Maka ini adalah pelajaran bagi kita. Di zaman yang mudah untuk kita berkata-kata, untuk kita menuliskan sesuatu, maka kita harus takar dulu apakah kebaikan yang akan kita katakan, apakah kebaikan yang akan kita tuliskan, ataukah ini akan nanti perkataan kita menyinggung orang lain atau enggak, perkataan kita menyakiti orang lain atau tidak, tulisan kita nanti akan menyinggung, menyakiti, berbuah celaan kepada orang lain apa tidak. Kalau seandainya tulisan itu tidak ada kebaikan, jangan tulis. Kalau perkataan yang akan kau keluarkan tidak berbuah kebaikan, tidak berbuah kebahagiaan yang akan kau berikan kepada saudaramu, jangan katakan. Karena kita tidak tahu ya, apakah amalan kita ini sudah cukup, ibadah kita sudah cukup untuk memantaskan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak pun nanti ibadah kita tatkala kita datang dengan membawa dosa kezaliman kepada saudara kita yang lain, maka itu akan menjadi tuntutan yang berat di hari kiamat. Itu akan menjadi penghabis pahala kita, penghabis ibadah-ibadah kita yang selama ini kita kerjakan dengan susah payah di dunia ini. Nah, semoga kita bisa menghindar, bisa terhindar dari perbuatan zalim ini. Mari kita perbaiki diri kita sucikan hati kita tata lisan kita, agar apa yang keluar dari lisan kita adalah sebuah kebaikan, ya, sebuah kebahagiaan yang kita berikan kepada saudara muslim kita yang lain. Karena kebaikan ibadah yang paling Allah cintai adalah sururun tudkhilu 'alal muslim, kebahagiaan yang engkau berikan kepada saudara muslim yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, jangan lupa like videonya ya, dan share agar bermanfaat bagi orang lain. Sekian untuk video kali ini, nantikan sajian video menarik berikutnya.